Pembina Yayasan Parta Bakti, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan, Profesor Dr. Andes Herudin Ismail, SHMH. Saya juga selaku narasumber pada kedua hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para narasumber, Bapak Profesor Dr. Andes Adrianus Listia alias Ta Sembiring Meliala, MSI, MSc, PhD, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Komisioner Kompolnas pada masanya, dan anggota Ombudsman pada masanya. Selamat datang kembali di Uban saya, Prof. Kemudian Bapak Profesor Dr. Turpani Kayu Subun, SHMH, Hakim Agung pada masanya, dan Guru Besar Hukum Universitas Krishna Timayana. Selamat datang kembali, Prof, untuk yang kesekian kalinya di Ubada saya, kampus yang sudah unggul. Kemudian Ketua Pengurus Yayasan Parta Bakti, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Ewinarto Hadi, SHMSI. Juga yang sama-sama kita banggakan, yang juga anggota Senat kepada saya, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Togar, MSI para MSI. Selamat datang, Bapak. Hadir di sini juga Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Joko Satrio, MSI. Selamat datang, Pak Joko. Juga di sini ada dulu atasan saya di kepolisian, komandan saya di BIN, dan sekarang mahasiswa saya. Jadi kakanda tercinta, Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Wediwaro, SHMH. Selamat hadir, Komandan yang sekarang mahasiswa saya. Juga ada di sini Bapak Irjen Pol Yovianus Mahar Asika, beliau mahasiswa S2 di Fakultas Hukum Brawijaya. Selamat datang dan wajib datang. Kemudian Dekan Fakultas Hukum Brawijaya, Profesor Dr. Stefanus Laksanto Utomo, SHMHUM, selaku penanggung jawab acara ini, tadi telah menyampaikan sambutannya. Juga moderator kita, Dr. Dina Kristina, MSI, dosen tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi Brawijaya. Para wakil rektor, koordinator Spri Pimpinan, Korsahli dan Stafali, ada hadir di sini Founding Fathers Brawijaya, Bapak Mayor Jenderal Tagalung, juga Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, Kepala Lembaga Penilaian Mutu, Kepala Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional, kemudian Rektor Brawijaya pada masanya, yang saat ini menjadi Kepala Pusat Kajian Kamnas, Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Jatmiko, yang selalu hadir setia dalam acara-acara akademik di Brawijaya ini. Para dekan fakultas di Gunung Brawijaya, para mahasiswa baik yang hadir maupun yang mengikuti secara online, dan seluruh peserta yang mengikuti jaringan secara online, para tamu undangan yang kami muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa keselamatan, kesehatan, dan kenikmatan pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW,
pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan pada kita sekalian. Pagi hari ini kita hadir di auditorium pada saya untuk mengikuti acara kuliah umum dengan tema Good Governance dalam Institusi Kepolisian, Tantangan dan Strategi Reformasi Polri. Tema ini memiliki nilai akademik dan praktis yang sangat kuat, terutama dalam konteks penguatan negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam perspektif akademik, good governance dapat dipahami sebagai suatu sistem tata kelola yang menempatkan penegakan hukum, rule of law, accountability, transparansi, professionalism, dan public participation sebagai pilar utama penyelenggaraan kekuasaan publik. Good governance tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan efisiensi birokrasi, tetapi terutama oleh tuntutan untuk membatasi, mengendalikan penggunaan kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan, tidak abuse of power, tetap berada dalam koridor aturan hukum. Good governance semakin menguat dalam konteks negara demokratis modern, di mana legitimasi kekuasaan tidak lagi hanya bersumber pada kewenangan formal, melainkan juga dari kepercayaan publik. Tanpa tata kelola yang baik, institusi negara berpotensi mengalami krisis legitimasi, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta melemahnya penegakan supremasi hukum. Lebih lanjut, dalam perspektif akademik, good governance memiliki keterkaitan erat dengan prinsip penegakan hukum, rule of law. Pemerintah yang tidak dikelola berdasarkan prinsip good governance cenderung menghasilkan praktik hukum yang diskriminatif, inkonsistensi, dan rentan terhadap intervensi kepentingan sesaat. Oleh karena itu, good governance menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks institusi kepolisian, good governance memiliki karakteristik khusus karena Polri merupakan lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan, diskresi, kemudian termasuk penggunaan kekuatan fisik dan senjata. Oleh karena itu, penerapan good governance dalam kepolisian menuntut akuntabilitas dan etika, di mana setiap tindakan kepolisian dapat diuji secara normatif maupun secara institusi. Transparansi dalam konteks penegakan hukum dan pelayanan publik. Profesionalisme yang didasarkan pada kompetensi, independensi, integritas. Supremasi hukum yang menjamin prinsip equality before the law termasuk terhadap aparat kepolisian itu sendiri, terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, good governance dalam kepolisian bukan hanya persoalan manajerial, tetapi merupakan isu konstitusional dan hak asasi manusia di dalamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, meskipun reformasi kepolisian telah berlangsung sejak periode yang lalu, implementasi prinsip good governance masih menghadapi beberapa kendala struktural maupun kultural. Tantangan struktural institusional berupa pola birokrasi, hierarki yang cenderung kurang adaptif terhadap prinsip keterbukaan dan pengawasan publik. Tantangan kultural masih adanya residu budaya kekuasaan yang menempatkan aparat sebagai subjek dominan, bukan sebagai pelayan masyarakat. Tantangan integritas dan etika, masih ditemukannya pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat yang berdampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat secara luas. Tantangan legitimasi sosial, di mana kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian
dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Tantangan perkembangan teknologi dan informasi serta demokratisasi yang menuntut Polri bekerja dalam ruang publik yang semakin transparan. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, reformasi Polri perlu diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan yang berbasis good governance secara berkelanjutan, sustainable, dan terukur. Penguatan akuntabilitas termasuk optimalisasi fungsi pengawasan internal, promosi kepolisian, serta peran masyarakat. Reformasi budaya organisasi melalui internalisasi nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik dalam sistem pendidikan dan pembinaan karier di kepolisian. Penegakan hukum dan kode etik yang konsisten sebagai manifestasi prinsip equality before the law. Digitalisasi tata kelola kepolisian untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kualitas pelayanan publik. Pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kolaborasi institusi dengan perguruan tinggi guna memastikan bahwa kebijakan reformasi Polri berbasis pada research dan kajian ilmiah yang komprehensif. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Dalam rangka reformasi berbasis good governance, peran akademisi dan institusi pendidikan tinggi menjadi sangat strategis. Kampus berfungsi sebagai ruang produksi pengetahuan serta perumusan alternatif kebijakan yang saintifik. Reformasi Polri harus dipahami sebagai proses institusional yang memerlukan komitmen politik, konsistensi kebijakan, serta partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Semoga kuliah hukum ini tidak hanya menjadi forum diseminasi gagasan, tapi juga menjadi ruang refleksi akademik yang mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi penguatan Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional, modern, dan pastinya berintegritas. Bapak Ibu yang kami muliakan, tamu undangan yang saya hormati, mahasiswa yang saya cintai. Dalam kesempatan berbahagia ini, izinkan segenap sivitas akademika Baradjaya mengaturkan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber serta para tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam rangka acara kuliah umum pada hari ini. Tentunya mohon maaf lahir batin manakala dalam penerimaan tamu, dalam penyebutan, dalam penjagaan ini terdapat hal yang kurang berkenan. Semua adalah tanggung jawab kami. Semoga Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian pada bangsa dan negara melalui dunia pendidikan tinggi, terutama di Baradjaya ini. Billahi taufiq hidayah, wabillahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi.